Oke ya teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair dimanapun Anda berada. Baik teman-teman yang ada di YouTube juga ya teman-teman yang di YouTube. Terima kasih udah pantengin YouTube saya gitu ya. Kita berdiskusi dengan Bang Oki malam ini. Sebenarnya saya mengajukan tema agama yang relevan gitu ya untuk masa kini. Teman-teman semuanya, tema ini sebenarnya juga mau didiskusikan oleh pendeta Kristen dengan saya gitu ya. Cuma jadwalnya itu nabrak gitu loh teman-teman. Ya, ada Bang Oki, ada pendeta Kristen malam ini. Jadi saya bingung yang mana mau saya dulukan gitu. Ya udah, kita sama Bang Oki aja dulu kan, siapa tahu kita dapat peluru ya, terus dapat materi dari Bang Oki untuk mempertanyakannya juga nanti kepada Pak Pendeta Kristen. Tanya satu Kristen ya, dengan Kristen lainnya jawabannya beda-beda. Kita tanya 10 pendeta, ada 11 jawaban masalahnya kan gitu. Intermezzo sedikit ya teman-teman semuanya. Baik, agama yang relevan. Agama yang relevan untuk kita anut di zaman sekarang itu, apalagi di zaman modern yang ilmu pengetahuan itu sudah berkembang luas dan dapat diteliti ya teman-teman semuanya. Maka dari itu selain kita dapat meneliti dari agama tersebut, kita juga memakai akal yang telah diberikan oleh Tuhan semesta alam untuk menganut suatu agama. Kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Ya malam ini kita pembahasannya itu universal. Universalnya ini agak luas dari konsep ketuhanan, terus masalah kitab sucinya, dan mungkin ya isi dari kitab suci tersebut. Ya itu juga akan saya bahas malam ini. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, saksikanlah sampai selesai dan dukung terus live streamingnya gitu ya teman-teman. Saya pakai jurus Rudi Yohanes itu mawarnya 18 teman-teman, 18. Kacau saya kalau ingat Rudi Yohanes agak ngakak juga gitu ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, di dalam Al-Quran kita kalau kita baca keseluruhan ya teman-teman semuanya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita lebih dari 133 kali tentang masalah menggunakan akal, menggunakan otak, menggunakan akal sehat yang telah diberikan Tuhan semesta alam untuk mencerna sesuatu dan membedakan sesuatu. Mencerna sesuatu ajaran dengan akal sehat. Ya, dapat kita bedakan dengan akal, ini Tuhan, ini bukan, ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Makanya kan di dalam Al-Quran kita itu tercatat, afala tatafakkarun, apa kamu nggak mikir, afala taqilun, apa kamu tidak memahaminya? Artinya kan penekanan di dalam sebuah agama, apalagi di dalam agama Islam, penekanannya memakai logika dalam beragama. Ya, kawan-kawan semuanya. Di dalam beragama kita memakai logika, kita syukuri akal yang telah diberikan oleh Tuhan semesta alam kepada kita. Apalagi kan kalau kita merujuk ke Al-Quran kita tuh, di dalam Quran surah Yunus ya, ayat 100, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah sangat murka terhadap orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Karena dari akal inilah seseorang bisa mendapatkan hidayah. Ya, saya sering mencontohkan kepada kawan-kawan semuanya, kalau seseorang itu bisa mendapatkan hidayah, diawali dari apa? Dari membuka akalnya. Ya teman-teman semuanya, kenapa akal harus dibuka? Teman-teman, begini saja sih ya, secara analogi, kalau kita punya sebuah toples ya teman-teman, kita ingin memasukkan barang ke dalam toples tersebut. Apa yang kita buka dulu? Apakah badan toplesnya? Bukan kan? Pasti tutup toplesnya dulu yang kita buka agar kita dapat memasukkan barang ke dalam toples itu. Begitu juga seseorang yang bisa mendapat hidayah, maka akalnya dulu dibuka ya, baru dia imani dengan hatinya. Dan setelah itu dia berikrar untuk mengimani bahwa itu adalah sebuah kebenaran setelah dia pikirkan. Jadi seperti itu ya teman-teman penekanannya. Baik, mungkin itu aja prolog
dari opening saya ya dulu teman-teman saya menekankan masalah itu dulu kepada Bang Oki dan kepada para penonton. Jadi kita lihat dulu juga bagaimana penekanan Bang Oki dalam opening statementnya. Ya terima kasih. Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih banyak. Ya teman-teman kencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman ya. Biar roomnya aman. Oke silakan diterima Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih untuk temanya yang sebenarnya saya baru tahu tema itu jam 8 malam ini, saya baru tahu temanya tentang apakah agama mana yang relevan dengan masa kini, gitu kan? Agama yang relevan dengan masa kini. Ya kalau kita bicara tentang ajaran Kristen, ajaran Kristen itu relevan sekali untuk agama masa kini. Ajarannya itu sangat relevan sekali untuk kehidupan masa kini. Yang pertama, jelas sekali landasan ajaran Kristen itu adalah kasih. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Kristen itu mengajarkan kasih tentang pengampunan. Itu sangat relevan sekali di dalam kehidupan masa kini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, itu diajarkan di dalam Alkitab itu untuk mengasihi. Dan ketika kita bisa mengikuti itu sebenarnya luar biasa sekali. Itu akan berdampak positif di dalam kehidupan kita. Oke, kalau bicara tentang ayat Alkitabnya banyak sekali. Ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan kita tentang ajaran kasih. Misalnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu satu data. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu dua data. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan cinta. Dan ini penting teman-teman. 1 Korintus 16 ayat 14. Ketika kita melakukan segala sesuatu atas dasar cinta, atas dasar kasih, maka akan berdampak positif dengan hal-hal yang kita lakukan. Maka poinnya juga akan positif. Yang kita hasilkan akan positif. Karena apa? Kita melakukannya atas dasar kasih. Dan itu ketika kita jalani di dalam kehidupan kita, itu sangat relevan sekali di dalam kehidupan yang sekarang. Kalau kita boleh jujur, banyak sekali sekarang anak-anak muda yang sudah melupakan kasih di dalam kehidupannya. Senggol dikit di media sosial, senggol balik di media sosial, ya kan? Itu. Senggol dikit di WA, senggol balik di media sosial. Karena apa? Dia tidak punya kasih di dalam dirinya. Tapi ketika dia punya kasih di dalam yang ketujuh, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Aku telah menaruh ruhku ke atasnya, dia akan menegakkan keadilan bagi bangsa-bangsa. Makanya sebagai bentuk keadilan Allah kita, sebagai bentuk keadilan sang sumber, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu salah satu contoh sebagai bentuk keadilan sang Bapa, sang sumber yang diselamatkan. Yang diselamatkan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka yang menyelamatkan juga harus manusia. Itu kalau kita bicara tentang keadilan. Nah, yang luar biasa sekali, poin yang ketiga yang diajarkan Kristen itu apa? Pengampunan. Kristen itu sangat mengajarkan untuk pengampunan. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Sangat relevan ketika kita gunakan ajaran Kristen di dalam kehidupan kita yang sekarang. Di dalam kehidupan modern ini. Itu sangat relevan sekali. Ayatnya di mana?
Kolose 3 ayat yang ke-13. Tolonglah satu sama lain dan ampunilah satu sama lain jika ada alasan untuk mengeluhkan orang lain. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga berbuat demikian. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kolose 3 ayat 13, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Maka kalau kita bicara ajaran Kristen, ketika ajaran Kristen itu kita lakukan di dalam kehidupan kita yang sekarang, maka itu sangat relevan, maka itu sangat berdampak positif di dalam kehidupan kita. Mungkin itu aja, terima kasih Pak Ustadz Yusuf. Baik. Oke, yang di YouTube jangan risau ya teman-teman yang di YouTube. Kalau hilang sebentar itu saya refresh gitu sebentar ya. Karena saya menggunakan satu perangkat gitu. Kadang-kadang kalau saya buka data di YouTube itu hilang gambarnya gitu ya. Jadi mohon maklum. Oke ya teman-teman semuanya yang 2.500 orang ya. Waduh, ya sangat antusias 2.500 orang. Teman-teman semuanya, ada sesuatu yang menggelitik ya yang saya pikirkan sehingga saya mengangkat tema ini sebenarnya. Apa itu? Nah teman-teman, baik. Kalaunya dari prolog openingnya Bang Oki, dia menekankan dulu masalah kasih ya teman-teman. Saya harus katakan bahwa pertama kali kalau kita membuka Al-Quran kita, maka yang kita temui di ayat pertama Al-Quran kita adalah kasih ya teman-teman. Kasih dulu yang pertama. Ya. Sebelum manusia itu mengasihi kepada sesama manusia, maka Tuhan semesta alam akan mengasihi makhluknya dulu. Ya, contoh ya, kasih Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada manusia, salah satunya dia memberikan nafas kepada seluruh manusia. Baik manusia itu beriman atau tidak terhadap dia, dia tetap mengasihi meskipun ya orang tersebut kufur atau kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita buka Al-Qur'an kita akan menemukan di Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Artinya Tuhan dulu mengasihi kita dengan memberi napas sehingga kita ya bisa mengasihi kepada makhluk-makhluk lainnya. Itulah ajaran kasih sebenarnya ya teman-teman. Nah, berkaitan tentang masalah ajaran kasih, kata Bang Oki, dia menekankan di Kristen itu ya relevan dong ya. Yang ditekankan di dalam agama Kristen itu adalah ajaran yang sangat mengasihi. Baik teman-teman semuanya, kita pernah menemukan ya sebuah ayat di dalam Bible-nya Kristen. Mungkin teman-teman juga udah tahu tentang masalah ayat kalau Anda ditampar pipi kanan, maka berikan pipi kiri. Kan kayak gitu ya. Kira-kira ajaran ini relevan nggak? Gitu loh Bang Oki. Ibaratnya nih ya Bang Oki ya, ada perampok masuk rumah kita ya, dia ambil motor kita. Lalu karena kita mengasihi, kita kasih mobil kita pula. Itu kira-kira masuk akal atau relevan nggak untuk kita bernegara gitu ya teman-teman? Kira-kira kan kalaunya ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Kalau kamu dirampok motormu, kasih mobilmu ya. Terus kalaunya ya anakmu diculik, maka kasih istrimu. Kacau ini Bang Oki, kacau. Jadi saya mempertanyakan konsep tersebut dulu kepada Anda ya. Saya pertanyakan konsep, kalau kamu ditampar pipi kanan, lalu kamu kasih pipi kiri, itu di mana relevannya untuk kita anut ajaran seperti itu? Lain kan di dalam agama Islam. Ya Bang Oki. Kalau di dalam agama Islam, ada perampok masuk rumahmu, lawan kata Allah. Kalau kamu melawan perampok tersebut, kamu membela hartamu, kamu membela hakmu, maka kamu telah berjihad di jalan Allah ya dalam membela hartamu dan dijamin syahid
dijamin surga karena membela harta, ya teman-teman. Kalau di dalam Islam ya, kalau di dalam Islam ada perampok masuk rumah disuruh lawan. Nah, ini gimana di Kristen? Kalau ada perampok masuk rumah, rampok motor, apakah dikasih mobil? Atau perampok itu masuk rumah ya, masuk rumah karena kita mengasihi, ya kita biarkan aja harta kita habis gitu di gondol perampok, atau kayak gimana? Ah, ini relevan nggak dengan pemikiran kita? Pantas nggak ajaran seperti ini untuk kita anut di zaman sekarang? Ya kalau seperti ini kita anut ya teman-teman, mungkin harta kita habis gitu loh Bang Oki. Jadi saya minta alasan di mana relevannya ajaran kasih seperti ini. Kalau kamu ditampar pipi kanan, maka kasih pipi kiri. Atau Anda bisa jelaskan dulu bagaimana maksudnya. Apakah betul sesuai yang saya katakan? Kalau motormu dicuri, kasih mobilmu. Kalau anakmu diculik, kasih istrimu. Ah, silahkan. Oke, Pak Ustadz Yusufei boleh diterima dulu. Ya, teman-teman, jadi ayat yang dikutip Pak Ustadz Yusufei di dalam Matius 5 ayat yang ke-39. Jika seseorang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu kepadanya. Terus Pak Ustadz Yusufei membawa narasinya dan menganalogikan, misalnya ada perampok masuk ke dalam rumah, ada perampok masuk ke dalam rumahmu, terus kamu kasihkan semua barangmu. Satu yang saya garis bawahi, itu konsepnya udah berbeda Pak Ustadz. Gitu. Ajaran kasih yang ditekankan di dalam Matius 5 ayat 39 ini, maksud gini Pak Ustadz. Jika ada orang yang menyakiti hati kita, jika ada orang misalnya yang ngomongin kita di belakang, ada orang yang misalnya melukai hati kita, ada orang yang menyinggung keluarga kita, maka wajiblah kita untuk mengampuninya. Maka wajiblah kita untuk mengampuninya. Dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus Pak Ustaz. Jadi ketika pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kirimu. Gitu. Makanya di dalam ayat Alkitab itu jelas ya Pak Ustaz ya. Markus 13 ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Makanya Pak Ustaz, kami itu diajarkan untuk mengasihi orang yang membenci kami. Itu Pak Ustaz. Nah kalau kita bicara tentang perampok, perampok tadi, seperti apa bentuk kasih kita terhadap perampok misalnya? Dia datang, gitu kan? Dia datang ngancam, gitu. Ya kalau mau ambil aja. Misalnya ya, ini Pak Ustadz ya, mereka berlima, kita lawan, kita ini sendirian di dalam rumah. Kita lawan, ya kita mati sia-sia untuk apa? Ya buat apa? Itu. Ya kalau memang perampok itu mau mengambil, silahkan Pak Ustadz, ambil. Gak masalah. Toh kita ngelawan juga, kita mati, ya kan? Ya buat apa? Ya kita ikhlaskan, toh kita yakin kok Tuhan akan mengganti dengan lebih dari itu Pak Ustaz. Tuhan akan mengganti lebih dari itu. Dan hukuman Tuhan itu adil. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu kalau kita bicara tentang ajaran kasih Pak Ustaz. Nah sekarang yang ngerampok kita 5 orang, terus kita 1 orang kita lawan gitu Pak Ustaz. Apa? Nyerahin diri. Lebih baik kita menyerahkan nyawa kita atau kita menyerahkan harta kita. Harta bisa kita cari, tetapi nyawa tidak mungkin kita cari. Ya silahkan ambil aja, ambil. Kalau saya ngelawan juga saya tidak bisa. Biar hukum Tuhan yang berlaku. Terus kita laporkan misalnya ke kantor polisi, Pak Ustadz, kita laporkan ke kantor polisi terus ditangkap. Lah itu hukuman dia Pak Ustadz. Di dalam negara itu hukuman dia. Itu yang harus dia dapatkan. Itu kalau kita bicara tentang ajaran kasih, ya Pak Ustadz ya. Itu kalau kita bicara tentang ajaran kasih, itu saya analogikan. Nah jadi misalnya Pak Ustadz, ayat di sini Pak Ustadz ya, dalam konteks pipi kiri dan pipi kanan bukanlah sekedar bagian tubuh aja Pak Ustadz, bukan cuma sekedar bagian tubuh aja, melainkan simbol kemampuan kita untuk menghadapi kejahatan dengan hal-hal yang positif.
Itu adalah simbol, Pak Ustadz. Cuman bukan untuk bagian tubuh aja, itu adalah simbol, Pak Ustadz. Simbol menghadapi sesuatu yang jahat itu dengan hal-hal yang positif. Saya dijelaskan sedikit, kalau Pak Ustadz nanti kurang mengerti, boleh Pak Ustadz tanyakan. Oke, saya mau bertanya dulu dengan Pak Ustadz Yusuf. Pak Ustadz, kalau kita bicara tentang relevankah ajaran agama di dalam kehidupan yang masa kini? Saya mau derajat laki-laki dan perempuan, derajat laki-laki dan perempuan, iman Pak Ustadz Yusuf itu sama atau lebih besar laki-laki atau lebih tinggi perempuan? Karena apa Pak Ustadz? Kalau kita bicara agama itu harus relevan di dalam kehidupan yang sekarang. Di dunia ini kan ada laki-laki dan perempuan, dan itu bergandengan, gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu dengan Pak Ustadz. Saya belum menunjukkan data dan dalil saya. Saya mau tanya dulu dengan Pak Ustadz, apakah derajat laki-laki dan perempuan itu setara atau lebih tinggi laki-laki atau lebih tinggi perempuan? Dan kalau memang setara, tunjukkan saya data dan dalilnya, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz CPI. Oke, saya akan jawab itu ya teman-teman. Ini artinya pertanyaan tentang masalah kesetaraan gender ya yang ditanyakan ya teman-teman. Baik, saya akan jawab dulu ya. Di dalam Quran surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Seorang laki-laki itu memimpin perempuan. Itu dari segi kepemimpinan. Tapi kalaunya untuk masalah ketaatan dan ketakwaan, waktunya sudah mulai Pak Ustadz ya? Udah. Okay. Kalau untuk masalah ketakwaan dan ketaatan, ya di hadapan Allah semua manusia itu sama. Semua manusia itu sama di hadapan Allah, hanya ketakwaannya yang membedakan antara manusia, baik dia bergender laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau dalam kepemimpinan ya teman-teman semuanya, sudah ditakdirkan seorang laki-laki memimpin perempuan. Oke? Ya, itu dalam masalah kepemimpinan. Tapi di dalam gender itu, laki-laki juga mempunyai keistimewaan dan perempuan juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Pada faktanya, meskipun seorang laki-laki memimpin seorang perempuan, ya, pada faktanya kalau kita lihat hadis-hadis kita lebih memuliakan perempuan daripada laki-laki. Kok bisa? Ya contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapa yang aku turuti di dunia ini? Beliau menjawab apa? Ibumu. Pertama-tama dijawab oleh Nabi kita adalah perempuan. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ibumu. Terus yang ketiga kali siapa lagi ya Nabi ya Rasulullah? Yang ketiga ibu. Ditanya yang keempat kalinya, ya baru bapamu. Kasihan kali bapak-bapak ini ya teman-teman. Kasihan kali gitu. Ayatnya memang memimpin perempuan, tapi yang dimuliakan lebih ke perempuan daripada laki-laki. Bayangkan kayak gitu ya teman-teman. Terus juga ya, terus seorang perempuan, ya seorang anak laki-laki, dia juga harus taat kepada ibunya. Yang utama itu ibunya, bukan bapaknya. Memang ayatnya wa wasainal insana biwalidayhi. Aku perintahkan untuk manusia agar berbakti ya kepada kedua orang tuanya. Itu jawaban saya secara singkat Bang Oki ya untuk pembahasan masalah kesetaraan gender. Ada keistimewaan antara laki-laki dan perempuan. Secara takdir laki-laki memimpin perempuan, tapi secara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Tuhan semesta alam, semuanya sama di antara manusia, hanya takwanya yang membedakan. Jadi kayak gitu. Terus juga ya Bang Oki tentang masalah kesetaraan gender. Bang Oki, tidakkah Bang Oki ingat bahwa laki-laki di dalam kekristenan itu setara dengan Tuhan?
Kayak gitu. Coba Bang Oki, lihat di kitab Bang Oki ya. Laki-laki itu setara dengan Tuhan bagi perempuan. Jadi perempuan itu ya bagaikan budak di dalam kekristenan dan laki-laki setara dengan Tuhan itu. Bagaimana itu tanggapan Bang Oki kalau masalah kesetaraan gender seperti itu? Ya, jadi seorang wanita harus tunduk kepada laki-laki sebagaimana wanita itu tunduk kepada Tuhan. Mau ayatnya di Efesus, ya. Coba Anda tanggapi tentang masalah kesetaraan gender. Kenapa di kekristenan itu wanita dianggap kayak budak? Di mana setaranya gitulah? Ya, itu pertanyaan saya yang pertama. Berkaitan jawaban Bang Oki, ya, jawaban Bang Oki tentang masalah kalau ada perampok, ya, ngapain kita melawan? Ini namanya pengecut, ya teman-teman. Ngapain kita melawan? Biarin aja tuh perampok ambil harta kita. Lah Bang Oki pertanyaannya, kalau perampoknya mau ambil istri kita gimana? Kalau perampoknya ada 5 mau ambil istri kita, apakah kita serahkan istri kita? Kalau kita serahkan istri kita, di mana kasihnya terhadap istri coba? Ini membingungkan. Kalau harta oke lah, serahkan aja harta. Harta bisa dicari. Kalau perampoknya mau istrinya Bang Oki kayak gimana? Serahkan juga istrinya atau seperti apa? Silahkan jelaskan ya. Oke, teman-teman, silakan ya. Silakan Pak Ustadz, diterima dulu. Ya, makanya saya bilang kan, Pak Ustadz itu membawa analoginya akan melebih-lebihkan lagi. Karena apa? Tujuannya apa? Ingin menjatuhkan dari ajaran kasih di dalam iman Kristen. Misalnya lagi, tadi kan perampok gitu kan. Tadi perampok, terus misalnya sekarang perampok mau ngambil istri gitu. Apakah dikasih atau tidak? Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah itu sudah terjadi atau belum? Itu kan asumsi, sesuatu yang belum terjadi. Makanya kalau bicara tentang agama itu ketika kita membawa Pak Ustadz, ketika kita membawakan analogi kita dan analogi itu tuh benar-benar terjadi. Itu. Nah kalau Pak Ustadz bertanya dengan saya, misalnya apakah kalau misalnya perampok itu mau mengambil istri saya, apakah saya kasih atau tidak? Kan itu belum pernah terjadi di dalam kehidupan saya Pak Ustadz. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan. Itu. Tapi kalau kita bicara di dalam kekristenan Pak Ustadz, jelas sekali Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, untuk mengasihi Pak Ustadz. Itu. Dan konteksnya juga Pak Ustadz, ini tidak terlalu berlebih-lebihan sekali Pak Ustadz. Tidak terlalu berlebih-lebihan Pak Ustadz ya. Sampai istilah diambil perampok lah. Itu kan. Itu tidak terlalu berlebih-lebihan seperti itu. Dan Pak Ustadz itu sebenarnya menggunakan logika seperti itu, analogi seperti itu tujuannya cuma ingin menjatuhkan iman dari kekristenan. Itu yang pertama. Nah Pak Ustadz tadi bilang, kalau perempuan itu di dalam iman kekristenan, kalau perempuan itu di dalam iman kekristenan cuman di... Saya satu ayat Pak Ustadz yang menegaskan kalau di dalam iman kekristenan perempuan itu adalah budak. Itu tertulis seperti itu ya, kalau perempuan itu di dalam iman Kristen adalah budak. Karena apa Pak Ustadz? Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara sejajar dan memberikan hak dan peran yang sama. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan memiliki kesetaraan. Galatia 3 ayat yang ke-28 menjelaskan bahwa di hadapan Kristus laki-laki dan perempuan sama. Pak Ustadz, ya, saya tunjukkan datanya. Itu. Nah nanti Pak Ustadz tolong tunjukkan datanya. Kalau memang perempuan di dalam iman Kristen itu cuma dijadikan budak. Oke, saya akan lanjut bertanya ke dalam iman Pak Ustadz Yusuf. Sebenarnya saya bertanya tadi cuma masalah gender ya di dalam iman Pak Ustadz Yusuf. Pak, saya bawakan di dalam An-Nisa surat keempat ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap dalam kurung hak-hak perempuan yatim, dalam kurung bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4.
Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja. Atau hamba sahaya, perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Pertanyaan saya sama Pak Ustadz. Dalil saya An-Nisa ayat yang ketiga. Pak Ustadz, di sini kan diperbolehkan untuk seorang laki-laki jika dia mampu berlaku adil, menikahlah dengan 2 atau 3, 4 orang perempuan. Jika dia mampu berlaku adil. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah seorang perempuan boleh menikah lebih dari 1? Atau apakah seorang perempuan itu boleh berpoliandri? Kalau memang boleh, tunjukkan saya data dan dalilnya. Kalau memang tidak boleh, tunjukkan saya data dan dalilnya. Kenapa laki-laki boleh, perempuan tidak boleh? Itu. Tunjukkan saya. Apakah ajaran boleh menikah lebih dari 1 itu relevan di dalam kehidupannya sekarang? Apakah seorang manusia itu mampu berlaku adil? Itu. Nanti tolong Pak Ustadz tanggapi. Apakah ajaran boleh menikah lebih dari 1 itu relevan di dalam kehidupan yang sekarang? Ekonomi serba sulit. Itu. Apakah relevan Pak Ustadz menikah lebih dari 1 di dalam kehidupan masa kini? Itu. Nah nanti tolong Pak Ustadz tunjukkan datanya ya. Karena di sini kan boleh nih laki-laki. Saya nggak tahu kalau perempuan, saya belum dapat datanya. Itu. Saya mau belajar dengan Pak Ustadz. Siapa tahu saya bisa dapat data kan dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Pertanyaan bagus itu. Seneng saya dengan pertanyaannya. Teman-teman, sebelum menjawab Bang Oki, saya mau tanggapi dulu jawaban Bang Oki ya. Katanya itu hanya menjatuhkan iman Kristen yang saya pertanyakan. Lah, namanya aja kita kan membahas tentang masalah relevansi sebuah agama. Kan kalau hal tersebut terjadi gimana? Kan kayak gitu, ada perampok masuk rumah Anda, lalu dia menginginkan istri Anda. Apakah istri Anda serahkan saja gitu biar Anda selamat? Lalu Anda kawin lagi kayak gitu, cari istri baru. Masya Allah ya. Kan kayak gitu. Tapi kan kalau di Islam ada perampok ingin istri saya ya masuk rumah. Oh saya lawan mati-matian itu loh Bang Oki ya. Biarpun saya mati ya di tangan perampok, yang penting istri saya dilindungi gitu ya. Gitu. Apa kalau saya mati di tangan perampok, saya membela harta saya, membela hak saya, maka jaminannya syahid di dalam agama Islam. Nggak takut saya, kematian melawan perampok adalah sebuah kemenangan ya. Berkaitan tentang An-Nisa ayat 3 ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bang Oki baca juga dong itu ke bawahnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka kamu jika tidak mampu berlaku adil, menikah 1 saja. Jadi ajaran menikah 1 saja itu perintahnya hanya ada dalam agama Islam ya, gitu. Nggak ada di Kristen menikah 1 saja, nggak ada. Yesus pun tidak melarang poligami. Kan kayak gitu. Jadi ajaran menikah 1 saja itu ada di dalam agama Islam, tapi boleh berpoligami katanya 2, 3, 4. Coba Anda buka di dalam Quran surah An-Nisa ayat 129 Bang Oki ya. Bagaimana seseorang itu kalau syaratnya berpoligami? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Ini syarat poligami. Nggak boleh cintanya itu kepada 1 istri lebih condong. Nggak boleh nggak adil ya. Jika kamu mengadakan islah, perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Syaratnya berat
ya teman-teman. Berat. Lagi pula seseorang laki-laki yang berpoligami itu waduh ya, tidak tidak ini loh teman-teman, bukan dari masalah harta saja ya dia mumpuni, tapi juga masalah dari ilmu gitu. Ilmu dalam beragama dia juga harus mumpuni. Bayangkan kayak gitu Bang Oki. Kalau sholatnya seminggu sekali mau poligami, sholat seminggu sekali mau poligami, agamanya aja nggak beres, dirinya sendiri nggak beres, mau pelihara seorang wanita lebih dari satu, kacau. Ya, jadi dilihat juga syaratnya gitu, dilihat juga syaratnya. Sangat ketat di dalam agama Islam itu syarat berpoligami. Jika dia lebih condong kepada salah satu istrinya, maka sehingga dia tidak berlaku adil, Allah akan membangkitkan seorang laki-laki yang berpoligami kalau dia condong kepada satu istrinya sehingga terkatung-katung istri yang lain, maka di hari kebangkitan Allah akan bangkitkan dia dengan berjalan runtuh sebelah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pikir enaknya doang gitu ya, pikir juga ancamannya ya. Jangan-jangan Bang Oki mau poligami ini ya teman-teman. Berkaitan apakah perempuan boleh ya menikah lebih dari satu. Waduh, kalau menikah lebih dari satu laki-laki Bang Oki, satu perempuan, laki-lakinya 4. Nanti kalau kikuk-kikuk hamil itu perempuan, ayahnya yang mana? Ayo, ayahnya yang mana? Kalau satu laki-laki kan ada pelakunya itu laki-laki, itu pasti gitu. Ya, satu laki-laki itu pelakunya. Nah, sekarang kalau perempuan laki-lakinya 4, kalau perempuan itu hamil, yang mana ayah anaknya? Ayo. Pikirlah gitu ya. Silakan ditanggapi dulu. Saya belum bertanya, silakan. Bang Oki nggak ada suaranya loh. Bentar. Oke, dah. Belum mulai waktunya Pak Ustadz. Silakan dimulai dulu Pak Ustadz. Silakan diterima. Oke, saya tanggapi dulu ya teman-teman ya. Jadi Pak Ustadz itu ketika dia membawa ajaran kasih tadi, ditampar pipi kananmu, kasihlah pipimu. Padahal saya sudah jelaskan ya. Di situ sebenarnya tidak merujuk kepada analogi Pak Ustadz tadi, pengampunannya. Itu lebih ke ajaran, maksudnya gini loh Pak Ustadz. Ketika kita disakiti orang lain, ketika ada orang lain yang menyakiti kita, itu tidak berkaitan di dalam perampok tadi Pak Ustadz. Jadi analogi Pak Ustadz itu berlebihan di dalam ayat itu. Nah terus Pak Ustadz bertanya sama saya kan, seperti apa misalnya kalau istrimu mau diambilkan, itu tidak terjadi Pak Ustadz. Jadi saya tidak bisa menjelaskan, karena kalau saya menjelaskan Pak Ustadz akan jadi kebohongan belaka. Sesuatu yang belum terjadi dengan saya, terus saya jelaskan untuk apa? Kan itu belum terjadi di dalam kehidupan saya. Lah untuk apa saya jelaskan? Itu adalah kebohongan besar. Semua orang bisa bilang, saya berani, saya tidak pengecut. Tapi ketika itu terjadi, belum tentu itu bisa dilakukan. Saya tegaskan di situ. Kenapa saya berani bilang tadi? Kenapa saya berani bilang tadi? Saya lebih baik fair-fairan. Itu belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi saya tidak bisa menggambarkan. Ya itu kan belum terjadi Pak Ustadz. Kalau saya cuma, tapi apakah nyatanya nanti terbukti seperti itu? Kan kita tidak tahu. Semua orang bisa ngomong seperti itu. Tapi apakah kita bisa melakukannya? Itu yang jadi pertanyaannya. Ya Pak Ustadz ya, itu yang menjadi pertanyaannya. Semua orang boleh ngomong berani, tapi pertanyaannya, sudah pernah terjadi atau sudah pernah terbukti di dalam kehidupan Pak Ustadz? Kan belum. Itu cuma asumsi, sesuatu yang belum terjadi, kita belum tahu kebenarannya. Itu Pak Ustadz. Nah, ketika saya sudah menanggapi ya apa yang menjadi jawaban Pak Ustadz tadi, saya mau tanggapi dulu. Pak Ustadz, kalau memang Pak Ustadz, laki-laki boleh menikah lebih dari satu dengan syarat-syarat tertentu yang Pak Ustadz sebutkan tadi, apakah dijamin
Yang pertama itu adil. Yang kedua tidak melukai hati perempuan itu. Apakah itu bisa dijamin? Di mana rasa adilnya? Di mana keadilannya? Itu dulu. Di mana keadilannya, Pak Ustadz? Kalau memang laki-laki boleh, sedangkan perempuan kan tidak boleh. Berarti kan ada perbedaan. Di situ ada perbedaan kan? Laki-laki boleh menikah lebih dari satu dengan syarat-syarat tertentu. Lah kenapa kok perempuan tidak boleh menikah dengan syarat-syarat tertentu juga? Berpoliandri. Itu. Karena yang terjadi Pak Ustadz, ayat ini boleh berkata seperti ini Pak Ustadz. Tapi yang terjadi, boro-boro dipoligami Pak Ustadz. Diselingkuhin aja pelakornya digebukin. Diselingkuhin aja pelakornya diviralin. Gimana berpoligami? Di mana rasa adilnya? Di mana bentuk keadilannya? Itu. Coba saya minta sama Pak Ustadz, tanggapan Pak Ustadz ya, kita di luar konteks dari kitab suci itu loh. Kita bicara secara kemanusiaan kita dulu ya. Kita bicara secara kemanusiaan kita dulu. Pak Ustadz, apakah bisa dijamin orang yang sudah memenuhi syarat untuk berpoligami dan hati perempuan itu tidak tersakiti? Apakah itu bisa dijamin? Itu yang pertama Pak Ustadz. Dan yang kedua, di mana bentuk keadilannya? Ketika laki-laki boleh melakukan itu dan perempuan tidak boleh melakukan itu. Itu Pak Ustadz. Saya tidak berbicara melalui kitab suci dulu, tapi kita berbicara secara kemanusiaan dulu ya Pak Ustadz ya. Itu. Apakah ini bisa dijamin Pak Ustadz? Untuk perempuan itu tidak tersakiti. Nah, dan bentuk keadilan dari seorang laki-laki ini seperti apa? Itu. Kalau memang Pak Ustadz bisa menjamin perempuan itu tidak akan tersakiti, ya tidak apa-apa berpoligami. Tapi apakah benar-benar bisa dijamin untuk hal itu? Itu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz Yusufi. Oke. Tunggu waktu ya teman-teman. Baik, pertama-tama poligami itu bukan selingkuh ya teman-teman. Itu perlu Anda bedakan. Terus apakah kata Bang Oki tidak tersakiti itu perempuan? Enggak sakit hati itu perempuan. Lah, Bang Oki, istri saya aja nyuruh saya poligami. Nikah aja lagi katanya. Ayo. Ada nggak dia sakit hati gitu? Yang penting saya pulang ya, dari ujung kepala saya sampai ujung kaki saya tetap ada gitu. Ya silakan kau nikah lagi katanya. Ayo, nggak sakit hati dia gitu. Tergantung dari perempuannya. Terus di mana letak keadilannya? Laki-laki boleh poligami, terus perempuan tidak boleh. Bang Oki, kalaunya ya, misalkan populasi dari perempuan di dunia ini lebih banyak daripada laki-laki, ya. Laki-lakinya 1 juta di dunia, perempuannya 4 juta. Kalau laki-lakinya menikah satu saja, laki-laki 1 juta menikah dengan perempuan 1 juta. Sekarang 3 juta perempuan itu mana pasangannya? Mana keadilannya bagi perempuan kalau gitu? Masa 3 juta pasangan, 3 juta perempuan nggak dapat suami? Mana adilnya? Yang bener aja ya, kayak gitu. Terus dari Bang Oki tadi ya, kalau saya mengatakan kepada Bang Oki bahwa di Bible itu perempuan seperti budak ya Bang Oki. Nih Bang Oki, saya mau kasih tahu dulu sama Bang Oki ya. Di dalam Bible Anda tertulis kayak gini Bang Oki. Udah itu aja Bang Oki udah paham gitu, saya analogikan kayak gitu. Ya, Efesus 5:22 sampai 33. Apa dikatakan di sini? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bala, laki-laki kayak Tuhan, ya.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Bang Oki, ini di mana adilnya ya? Laki-laki setara dengan Tuhan, sedangkan perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Kayak budak aja udah ya. Ayo, di mana adilnya di sini? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wah, ini setiap rumah Kristen ada satu Tuhan rupanya ya. Makanya di sini istri kayak budak, perempuan kayak budak. Jadi seorang perempuan itu seperti budaknya tunduk kepada tuannya. Seorang istri tunduk kepada suaminya, udah bak tunduk seperti kepada Tuhan gitu. Ini ya ayatnya Bang Oki, di mana letak keadilannya ini? Ya, di mana? Di mana? Ayo. Saya minta jelaskan dulu ya tentang masalah ini. Janganlah seperti itu dengan perempuan ya. Jangan seperti itu dengan perempuan. Berkaitan jawaban Bang Oki tadi di awal ya. Jawaban Bang Oki di awal tentang masalah ini Bang Oki. Oh, kata Bang Oki, itu kan perampok tidak terjadi di kehidupan saya. Jadi saya tidak dapat menjelaskan. Kalau tidak dapat dijelaskan, berarti ajaran ini memang tidak relevan untuk kita anut Bang Oki. Ya. Kan bisa aja terjadi. Udah saya bilang. Bisa aja terjadi. Kan kayak gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Saya bukan framing Kristen, bukan. Atau mau menjatuhkan Kristen, enggak. Kita ini si ajaran gitu. Bisa aja hal seperti itu terjadi. Perampok masuk rumah Anda. Lalu dia bisa jelaskan. Lalu gimana petunjuk dari agama Anda kalau seperti itu terjadi ya teman-teman ya? Berarti Bang Oki ya, ajaran Anda tidak relevan untuk kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangga gitu. Kalau dalam Islam kan jelas Allah jamin, kau syahid kalau membela istrimu. Perampok masuk rumah lawan, mati kamu syahid, surga jaminannya. Yang penting kamu membela istrimu. Itu gentleman di Islam ya teman-teman. Itu jawaban di Islam ada relevan untuk apa? Untuk kehidupan. Jadi seperti itu Bang Oki ya. Untuk tanggapan saya dari jawaban Bang Oki. Saya mau tahu dulu bagaimana penjelasan Efesus 5 nomor 22 sampai 33 itu. Kenapa seorang istri itu harus tunduk kepada suami sebagaimana dia tunduk kepada Tuhan? Wah, ini ngeri kali Bang Oki. Coba jelaskan dulu sama saya ya. Oke. Thank you. Oke, Pak Ustadz Yusufei, ya, makanya kalau misalnya, boleh di-mute dulu ya Pak ya. Kalau misalnya baca Alkitab itu Pak Ustadz, jangan dipotong-potong, dibaca seutuhnya. Oke Pak Ustadz, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan suka potong-potong ayat, Pak Ustadz. Itu. Jangan suka potong-potong ayat, dibaca Pak Ustadz. Itu jangan cuman ambil ayat-ayat yang menguntungkan, ayat lain ditinggal, ya kan? Itu dibaca sampai ayat yang ke-25 Pak Ustadz. Kan Efesus 5:22 tidak berdiri sendiri. Ada Efesus 5 ayat 22, 23, 24, 25. Poinnya di mana Pak Ustadz? 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di mana di situ ada kata kalau perempuan itu diperbudak? Tunjukkan saya datanya. Di mana ada kata diperbudak di situ? Yang mana? Yang ada narasi di situ diperbudak.
Saya minta datanya sama Pak Ustadz. Karena di sini Pak Ustadz, mana ada? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Emang kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita budak? Berarti Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz tunduk dan patuh kepada Allah, itu adalah budak. Itu kan narasi Pak Ustadz. Sekarang saya balikan narasi itu. Itu narasi Pak Ustadz tadi ya. Itu Pak Ustadz beranggapan kalau laki-laki itu adalah setara dengan Tuhan. Nah, apabila kita tunduk kepada Tuhan, kita patuh kepada Tuhan, apakah kita budak? Itu narasi Pak Ustadz. Sekarang saya balikan. Ketika Pak Ustadz tunduk dan patuh, apakah sama seperti itu? Itu narasi Pak Ustadz sendiri, ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Maka sebagai seorang istri, patutlah kalian tunduk dan patuh terhadap suami untuk hal-hal yang baik. Nah, sebagai seorang suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Luar biasa sekali Tuhan Yesus menyuruh kami, Pak Ustaz. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. 1 Korintus 6 ayat 20. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu Tuhan Yesus menebus kami dengan darahnya yang mahal. Maka kami juga disuruh mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, tunjukkan saya datanya Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz tadi berani bilang kalau Efesus ini perempuan diperbudak, tunjukkan kata-kata yang mana yang di situ bisa diartikan sebagai budak. Itu dari Efesus 22 sampai dengan 25. Ya Pak Ustadz ya, kata-kata yang mana bisa kita artikan di situ sebagai budak, bisa kita analogikan sebagai budak. Karena Pak Ustadz bilang tadi, disuruh patuh kepada, sebagaimana patuh kepada Tuhan. Lah, apakah kita patuh kepada Tuhan itu adalah kita budak? Lah, Pak Ustadz sendiri kan patuh dan taat kepada Allah. Itu Pak Ustadz sendiri kan patuh dan taat kepada Allah, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz membawa analogi itu, Pak Ustadz sedang ketampol sendiri dengan analogi Pak Ustadz. Itu ya, saya minta datanya di mana ayat ini, ada pengertian budak di situ. Ada pengertian budak di situ ya. Tunjukkan saya dalil dan datanya, ayat yang mana, kata yang mana yang bisa diartikan sebagai kalau perempuan itu adalah budak. Sedangkan jelas-jelas di awal statement saya tadi, manusia itu diciptakan, laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama menurut gambar dan rupa Allah, sejajar. Makanya Kristen itu tidak diajarkan berpoligami, tidak boleh laki-laki itu menikah lebih dari satu. Ya, terlepas Pak Ustadz tadi bilang kalau istri Pak Ustadz mengizinkan, ya silahkan monggo, gitu. Biarkan teman-teman yang di bawah menilai. Itu silahkan monggo. Ya kalau teman-teman ada yang mau daftar silahkan. Pak Ustadz lagi ini. Nah, saya mau tanya dengan Pak Ustadz, tunjukkan dulu saya data. Saya tidak bertanya dulu ya Pak Ustadz ya. Gitu. Oke. Sorry ya Pak Ustadz, kalau agak keras berarti saya tidak. Gak apa-apa. Itu malah lucu menurut saya. Ya, pencet Bang Oki. Oke, ya teman-teman, ya saya jawab dengan istri saya mengizinkan poligami ya, ya terserah karena Bang Oki kalau gitu. Kehabisan jawaban Bang Oki dah. Baik, begini ya teman-teman semuanya. Begini, saya akan tunjukkan dulu sama Bang Oki ya, bagaimana kosakatanya bisa diartikan budak. Ini apa teman-teman ya? Nih kalau saya ya menandai seperti ini ya teman-teman. Nih bentar Bang Oki ya, saya kasih tanda dulu biar Anda paham gitu ya. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu ya. Apapun ya, istri itu ya seperti budaknya suami dalam segala sesuatu ya, dalam segala sesuatu gitu. Oke? Ini artinya budak. Kata Bang Oki, kalaunya kita yang menyembah Allah, kita hamba Allah. Yang namanya hamba itu jelas budak udah ya. Ini Bang Oki,
Jadi ya seorang istri itu kepada suami dia harus menyerahkan dalam segala sesuatu. Bayangkan dalam segala sesuatu sebegitunya gitu ya. Gitu ini pengertiannya, makanya saya bilang seorang istri itu, seorang perempuan itu di dalam kekristenan bagaikan budak Bang Oki kepada suaminya. Karena apa? Dalam segala sesuatu tidak ada pengecualian gitu ya. Itu makanya saya bilang kepada Bang Oki, mana narasinya bisa dibilang budak, oke? Ya, di ayat 24-nya, dalam segala sesuatu seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu sebagaimana tunduk kepada Tuhan gitu. Ya kalau tunduk kepada Tuhan, kita artinya hamba Tuhan. Yang namanya hamba ya jelas budak ya. Sama tuh dengan ayat Anda tuh ya, seorang istri harus tunduk kepada suaminya sama seperti tunduk kepada Tuhan. Berarti istri itu budak suaminya, ya budak suaminya. Ngeri kali di Kristen kayak gitu, nggak ada kesetaraan gendernya Bang Oki. Ya, apalagi perumpamaannya tadi, di situ kan sebagaimana suami mengasihi dirinya sendiri. Sedangkan istrinya mengasihi suaminya sudah bak seperti segala sesuatu dikasihi sebagaimana mengasihi Tuhan. Bayangkan, istri dituntut untuk mengasihi suaminya seperti mengasihi kepada Tuhan. Ya, sedangkan suami tidak seperti kepada Tuhan, tapi mengasihi diri sendiri. Udah apa ya? Timpang gitu loh. Kalau suami mengasihi diri sendiri, begitu pula mengasihi kepada istri. Istri mengasihi bak sebagaimana mengasihi kepada Tuhan untuk suaminya. Masya Allah ya. Aduh, ngeri itu Bang Oki ya, ngeri gitu. Ya makanya dalam segala sesuatu harus tunduk seorang istri kepada suaminya sebagaimana tunduk pada Tuhan. Artinya budak perempuan di Kristen itu untuk suaminya ya. Kalaunya di Islam memang saya udah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i gitu. Ya, masuk akal dalilnya gitu loh Bang Oki ya. Saya mau berpindah ke pembahasan yang lain teman-teman setelah ini. Sebenarnya selain masalah kesetaraan gender yang dibawakan oleh Bang Oki, masalah kasih gitu ya, saya ada yang perlu dipertanyakan juga tentang masalah konsep ketuhanan. Saya udah dapat poinnya di awal tadi dengan Bang Oki ya teman-teman, tentang masalah perampokan tadi. Bang Oki tidak bisa menjelaskan, artinya ya saya bisa menilai bahwa ajaran ini tidak bisa saya pegang untuk kehidupan saya, tidak sesuai relevansinya untuk hidup saya. Kita bisa berandai-andai kalau itu terjadi bagaimana ajaran agamanya memandu untuk kejadian seperti itu. Nah, begitu maksud saya Bang Oki. Tapi ya kalau Anda menjawab, ya itu belum terjadi kepada saya. Saya belum bisa menjelaskannya. Berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwa ajaran ini tidaklah relevansi untuk kehidupan kita bermasyarakat. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, saya udah tunjukkan kepada Bang Oki. Bang Oki, saya mau tanya dulu tentang masalah relevansi ketuhanan gitu. Bang Oki, kira-kira menurut Anda Trinitas itu masuk akal nggak? Kalau dalam konsep sebuah agama untuk kehidupan kita. Silahkan dijabarkan ya. Oke?